Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semuanya, perkenalkan nama saya Parkumpulan Siregar MPD. Saya berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Saya kepala sekolah di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Baiklah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengikuti Jambore GTK tahun 2024, yang mana saya mengambil topik yaitu perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, sementara judul video saya nantinya adalah Medan. Apa itu Medan? Medan itu adalah Manajemen Evaluasi Data Asesmen Nasional. Baiklah sahabat GTK seluruhnya, adapun yang melatar belakangi saya untuk menjadikan topik ini di video saya ini akan saya tuntaskan adalah yang pertama, ketika saya mengunduh rapot pendidikan tahun 2023, dari hasil unduhan itu saya mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kenapa rapot pendidikan itu ada yang merah dan ada yang kuning. Nah, kalau ada yang merah dan ada yang kuning berarti sekolah kita masih lemah dan kurang di indikator tersebut. Nah, dari hasil identifikasi tersebut, maka kita akan menentukan indikator-indikator permasalahan yang akan kita jadikan menjadi prioritas kita untuk menuntaskan hal tersebut. Nah, di mana asesmen nasional itu, rapot pendidikan itu harus kita tuntaskan 6 indikator. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, iklim kebinekaan, dan lain-lain. Yang keenam ini harus sama-sama meningkat dan baik hasilnya. Nah, dari hasil identifikasi kami ini, maka saya sebagai kepala sekolah ingin meningkatkan mutu pendidikan kita dari hasil tersebut. Maka disusunlah ini dalam satu program atau kegiatan. Yang mana program ini dan kegiatan ini adalah yang mengacu untuk meningkatkan dari hasil rapot untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, dari hasil rapot tersebut kita identifikasi, maka seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini harus berpartisipasi untuk memecahkan masalah ini. Termasuk guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekolah ini, termasuk saya pribadi kepala sekolah. Kita mensosialisasikan terlebih dahulu dari hasil asesmen kita pada tahun ini. Akan kita buat suatu program dan akan kita pecahkan masalah ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun depan. Itu harapannya. Maka dari itu saya bersemangat untuk meningkatkan hasil mutu ini dengan mengambil topik Medan. Judul Medan yaitu Manajemen Evaluasi Data Asesmen Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambore GTK Inovasi tahun 2024 semuanya. Perkenalkan, nama saya Parkumpulan Siregar MPD, Kepala Sekolah SDIT Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan, yang beralamat di Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, saya akan mempresentasikan di sini praktik baik perencanaan berbasis data dengan metode STAR. Itu di Jambore GTK Inovatif tahun 2024. Nah, di sini saya mengambil dengan judul Medan. Apa itu Medan? Manajemen Evaluasi Data Asesmen Nasional di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Nah, lokasi pengimbasan saya adalah SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, di mana tujuannya adalah kegiatan ini bertujuan agar satuan pendidikan berkolaborasi menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik, mencapai peningkatan dalam perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Pelaksanaannya itu yaitu pada tanggal 25 Juni 2023. Nah, adapun yang melatar belakangi adalah dalam era di mana data menjadi salah satu aset terpenting dalam pengambilan keputusan. Perencanaan berbasis data semakin mendapat perhatian yang besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Maka perencanaan berbasis data atau PBD SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan dilakukan untuk melihat dan memperbaiki mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Adapun perencanaan berbasis data ini dapat dimaksimalkan atau dilakukan perbaikan tentunya dengan melakukan tahapan-tahapan. Nah, tantangan dalam penerapan PBD ini yaitu yang pertama, kurangnya informasi yang didapatkan satuan pendidikan dan seluruh stakeholder satuan pendidikan tentang manfaat dan tujuan dari platform perencanaan berbasis data.
Yang kedua, masih ada guru yang belum memahami indikator prioritas permasalahan di satuan pendidikan yang harus segera diidentifikasi, direfleksi, dan dibenahi. Nah, siapa saja pihak yang terlibat dalam hal ini? Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh guru SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Nah, aksinya adalah berdasarkan kondisi di atas, maka saya segera melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik perencanaan berbasis data dengan semua guru satuan pendidikan dan operator sekolah di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Semua berdiskusi untuk mengisi lembar perencanaan berbasis data, mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi akar masalah di lembaga ini. Kemudian, menetapkan masalah yang akan dihadapi, merefleksinya, usaha yang selama ini telah dilakukan, kemudian yang selanjutnya adalah mulai membenahi rencana yang akan dilaksanakan oleh sekolah selanjutnya. Nah, apa itu PBD? Perencanaan berbasis data atau PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, tujuan PBD itu yang pertama memberikan perbaikan pembelajaran, pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Yang kedua adalah memberikan kesesuaian dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform rapot pendidikan dan mendorong satuan pendidikan serta dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian, mengidentifikasi, merefleksi, dan juga membenahi rapot pendidikan dan semuanya. Nah, strategi yang digunakan adalah yang pertama identifikasi dulu, yang kedua merefleksi, baru dibenahi. Di tahap identifikasi ini, masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapot pendidikan. Seterusnya kita akan merefleksi. Nah, dilakukan merefleksi ini adalah capaian, pemetaan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan masing-masing daerah. Nah, berikutnya barulah kita benahi. Setelah kita identifikasi, refleksi, baru kita benahi untuk melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau BOS dan daerah atau anggaran daerah atau APBD. Nah, di tahap refleksi hasil setelah dilakukan praktik baik, ini seluruh warga sekolah mulai terbiasa dengan tampilan PBD. Yang pertama, kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan. Yang kedua, tetapkan perbaikan prioritas layanan Anda. Yang ketiga, rencanakan upaya perbaikan layanan. Dan yang keempat, implementasi dan evaluasi hasil. Nah, dampak dari praktik baik ini adalah pelaksanaan berbagai praktik baik yang telah dilakukan berdampak sangat baik dan efisien sekali di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Hal ini terlihat dari hasil perbaikan pengisian PBD. Mulai dapat mengidentifikasi masalah indikator prioritas bagi satuan pendidikan. Hal ini tentu menjadi pedoman untuk sekolah dalam meningkatkan layanan lembaganya masing-masing. Menjadi sekolah yang berkualitas, harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan. Kesimpulan dari saya adalah dengan menerapkan platform dengan menerapkan platform PBD pada satuan pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam sistem pendidikan. Mari anggarkan dan kelola perencanaan berbasis data satuan pendidikan sekolah menuju sekolah yang berkualitas. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan ketika kita mengidentifikasi daripada unduhan rapot pendidikan di sekolah kita pada tahun sebelumnya, agar kita refleksikan dan benahi untuk berikutnya bersama semua rekan-rekan guru. Nah, di sini kita bagi kelompok untuk mengidentifikasinya. Nah, seterusnya kita akan benahi rapot pendidikan kita.